Oke, om-om semua. Sekarang kita mau ngobrol mengenai W211 E240 Avantgarde. Nah, bagaimana pengalaman punya W211 Avantgarde? Jadi cerita dikit, mobil ini baru saya punya tahun lalu. Kebetulan nyarinya susah, susah cari yang kondisinya masih bagus. Mungkin ada belasan mobil sebelum dapat mobil ini yang kita udah lihat, belum ada yang serak. Dan kebetulan yang ini paling serak. Waktu dapat kilometernya masih sekitar 36.000 miles, jadi mungkin sekitar 50 ribuan. Kemudian semua fiturnya seperti yang kami pengen. Panoramic roof, kemudian semua fitur pendukungnya juga lengkap. Tirai belakang kiri kanan, kemudian ada TV belakang juga, keyless go, kemudian setirnya juga udah wood. Jadi semuanya yang utama sih interiornya beige juga ya. Jadi kita emang cari yang interiornya beige dan masih rapi banget. Terus selama punya belum ada isu yang gede sih sebenarnya, tapi adalah beberapa. Jadi pertama itu ngisi Shell V-Power ya waktu itu ya, kalau nggak salah V-Power atau Nitro gitu. Itu hari pertama baru dapat dari penjualnya, langsung bawa ke Shell karena bensinnya kosong banget. Waktu itu kita isi sampai 82 liter fullnya. Nah ini memang waktu cek di VIN number gitu ya, VIN checker, jadi mobil ini tuh tangkinya memang lebih gede daripada W211 normal. Nggak tahu ya kalau dibanding sama Avantgarde lain mungkin juga lebih gede. Jadi kalau yang normal tuh mungkin, kalau nggak salah mungkin sekitar 65. Ini tuh kemarin sampai 82, itu paling mentok. Dan itu memang kayaknya bensinnya habis banget gitu ya. Jadi mungkin bisa 62 atau 82 atau 85. Terus setelah full tank itu habis, kebetulan lagi nggak dapat Shell, jadi adanya Pertamina. Ya udah isi Pertamax Turbo, penuhin lagi sampai full karena rencananya juga mau ngitung full to full konsumsi bensinnya. Isi sampai full kebetulan malam-malam. Terus itu udah jam-jam 11 malam nih. Habis isi bensin tuh bau bensin banget. Terus jalan di tol, pulang ke rumah. Sampai rumah juga baunya kencang banget. Begitu masuk ke garasi, lihat-lihat di kolong, ternyata bensinnya ada yang bocor dong di bawah. Wah itu bikin panik banget sih, karena itu relatif baru ya, baru beberapa hari punya. Terus nggak tahu isunya apa. Terus ini bensin gitu masalahnya. Bensin, gila serem banget kok. Ini bensin, bensin semua ini. Bensin serem banget nih. Nggak ada apa-apa. Dan sampai bocor netes keluar gitu. Oke, singkat cerita besoknya bawa ke bengkel. Tapi setelah cari-cari info memang ternyata banyak isu yang sama, yaitu seal dari filter bensinnya. Jadi di bawah jok kursi belakang tuh ada satu fuel filter sama fuel pump. Nah ini yang fuel filternya deh kayaknya. Jadi sealnya tuh kayaknya jebol. Nggak tahu karena apa. Ada yang bilang sih karena charcoal kanisternya udah mampet. Tapi itu agak repot juga bongkarnya di bawah, kira-kira di kolong ban belakang kanan. Kemungkinan itu mampet, jadi hawanya tuh kayak nggak keluar. Jadi tekanannya di tangki bensinnya gede. Nah sealnya yang kalah. Kemudian ganti sealnya, besoknya bensinnya banyak kebuang.
banyak yang bocor soalnya di bawah jok juga, walaupun nggak sampai ke jok ya, dia ada penutupnya. Setelah itu udah oke beres, tapi kita nggak berani ngisi sampai full lagi. Jadi sekarang kalau ngisi bensin palingnya 60 liter lah gitu. Jadi nggak pernah sampai full banget, diusahain nggak sampai full banget juga. Oke, itu isu pertama yang gede. Kemudian yang kedua itu nggak ada servis-servis rutin aja. Ganti oli mesin, filter oli mesin, ganti oli matic, ganti filter matic juga. Itu kira-kira kisaran 4 juta lah ya, di bengkel non authorized tapi spesialis Mercy. Kemudian ya banyak perintilan-perintilan nih, kayak gini nih sebenarnya sarung jok ya. Jadi bahannya kayak kain biasa, cuma ini sengaja supaya jok aslinya tuh masih bersih terus, karena ini sayang banget. Warnanya bagus dan bersih dan gampang kotor pastinya. Jadi empatnya joknya sampai ke belakang kita sarungin kayak gini. Ini cuma beli di Tokopedia aja sih kayaknya. Kemudian yang lain itu selanjutnya ada baru-baru ini, jadi suara mesinnya tuh mendadak menggerung. Jadi kalau baru start di rumah atau idle itu kedengeran banget. Suaranya dari ruang mesin kayak knalpot bocor gitulah, kayak suara knalpot bocor ngegerung gitu ya. Awal pikir mungkin ada kebocoran di header misalnya, di seal header atau packing header, tapi ternyata setelah cek ternyata ada satu valve gitu ya yang berhubungan sama EGR. Nah itu kayaknya rusak. Jadi kita udah coba-coba dengan punya mobil lain, atau punya mobil ini dipindahin ke mobil lain yang mesinnya sama, mobil lainnya tuh juga bunyinya sama. Setelah cari-cari lumayan dapat harga kisaran 1,5-an lah ya. Posisinya ini di sini. Itu barangnya kecil segini, nggak gede, kecil banget dan gampang sih sebenarnya, karena cuma tinggal dicopot aja soketnya, ganti, setelah itu dipasang udah normal. Kolong mobil, terus kita bingung ini apa. Terus setelah besoknya kita bawa ke bengkel, tapi saat bawa ke bengkel itu kondisinya mobil udah susah jalan. Jadi digas mau, mesinnya normal, tapi mobilnya nggak mau jalan. Jadi dimasukin ke D ataupun R juga sama. Itu repot banget, karena kayak metiknya kayak nggak jalan aja gitu. Nah itu repot. Setelah sampai bengkel agak ngeri sih, karena ada beberapa kemungkinan. Ada yang bilang donatnya atau konverter matic. Kemudian pas di scan juga ada beberapa peranti elektronik di mekatroniknya di transmisi yang kebaca error. Akhirnya dibongkar, dibuka dulu karter maticnya. Nah itu langsung kelihatan oli maticnya tuh udah kecampur air, jadi warnanya kayak coklat susu gitulah ya, kayak susu coklat atau kopi coklat gitu. Olinya warna susu coklat, oli matic ini ya, radiator nih bercampur oli matic. Kemudian dari situ udah langsung ketahuan bahwa radiator yang bermasalah. Jadi oli matic ini ternyata ada jalurnya pendinginan ke dalam radiator. Jadi di dalam radiator tuh ada pendinginan oli maticnya. Jadi memang ada jalurnya oli transmisi matic masuk ke dalam radiator. Nah mungkin di radiatornya udah seal-sealnya udah rusak,
karena umur gitu ya. Oh ya, mobil ini kira-kira umurnya 18 tahun karena ini 2005. Ya udah langsung cari radiator baru, ganti radiator, kuras radiatornya, dan yang utama sih kuras oli metiknya. Jadi kemarin tuh proses pembuangan ya dibuang satu kali, yang lama jelas langsung dibuang. Kemudian setelah itu dikuras sampai 4 kali dengan oli baru. Jadi satu kali nguras itu 6 liter olinya. Jadi ngurasnya aja menghabiskan 24 liter oli matic. Nah, memang kemarin juga disaranin ya udah untuk nguras ini kita pakai nggak usah yang terlalu mahal. Jadi pakai oli yang 100.000 aja satu quartsnya gitu. Jadi kira-kira untuk ngurasnya aja tuh 2,4 juta olinya doang. Kemudian filternya kemarin sampai pakai 3. Jadi 3 yang baru, sengaja beli 3 yang baru. Jadi 2 kali kuras ganti, 2 kali kuras ganti. Nah yang terakhir pakai oli bintang dengan filter baru juga. Setelah itu sih oke, langsung nggak ada isu, jalan normal. Mudah-mudahan nggak ada problem lagi ke depan.